Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama aku Muhammad Nur Alamsyah Siddiq, dan pada video kali ini saya akan membahas apa itu IP address dan subnetting. Untuk IP address sempat saya singgung di video sebelumnya, yaitu adalah sebuah alamat yang harus dimiliki setiap perangkat agar bisa berkomunikasi. Nah, pada video kali ini kita akan bahas lebih dalam nih berserta dengan subnettingnya. So, gak perlu pakai lama, kita langsung aja ke video pembahasannya. Let's go. Oke, jadi apa itu IP address dan subnetting? Yang pertama ada IP address, atau sering dikenal juga Internet Protocol Address, merupakan nomor unik yang digunakan untuk mengidentifikasi perangkat di jaringan. Contohnya ada dua, yaitu IPv4 dan IPv6. Kedua IP ini memiliki banyak perbedaan. Yang pertama, untuk IPv4, dia merupakan IP versi paling lama dan paling banyak dipakai saat ini. Dia juga memiliki panjang alamat sekitar 32 bit dan bentuknya angka desimal. Sedangkan untuk IPv6, dia ini dibuat untuk menggantikan IPv4 karena keterbatasan alamat. Panjang alamatnya 128 bit. Dan IP address juga digunakan untuk mengatur komunikasi di jaringan. Kemudian ada subnetting. Subnetting merupakan membagi jaringan besar menjadi jaringan-jaringan kecil atau subnet, dan juga mengatur alokasi IP agar lebih efisien, serta meningkatkan keamanan dan kinerja jaringan. Di sini ada contoh subnet. Kemudian juga, subnetting ini digunakan sebagai pembagian jaringan yang efisien. Nah, pada video sebelumnya, saya pernah membuat jaringan sederhana. Sekarang kita akan mencoba jaringan yang sedikit lebih besar dari jaringan sebelumnya. Nah, di sini kita membuat dua segmen, segmen 1 dan segmen 2. Di sini kita akan melakukan pembagian IP dengan cara subnetting. Tapi, selain subnetting, ada yang disebut juga VLSN, yaitu adalah pembagian jaringan-jaringan yang membagi subnet menjadi berbeda-beda. Kalau subnetting, dia membagi subnet menjadi angka yang sama. Sedangkan untuk VLSM, dia itu membagi sesuai kebutuhan yang kita perlukan. Jadi mungkin di sini kita hanya akan menggunakan subnetting saja ya. Karena untuk VLSM memang harus sedikit detail. Di sini kita memiliki dua segmen. Sehingga yang saya gunakan adalah prefix 25. Di sini juga ada tabel subnetting. Tabel ini digunakan agar kita mudah untuk menghitung subnet mask pada setiap prefixnya. Setelah kita mengetahui tabel subnetting ini, kita bisa langsung memulai perhitungan subnetting. Oke. Di sini ada alamat 192.168.107.75 dengan prefix 25. Lalu bagaimana kita bisa menemukan semua kategori ini? Kita mulai dari rentang IP. Cara mudah untuk menemukan rentang IP. Kita lihat dulu jenisnya. Di sini adalah IPv4, yang berarti dia memiliki 32 bit. Kurangi dengan prefixnya. Prefix di sini adalah 25, maka dikurangi oleh 25. Hasilnya adalah 7. Hasil sudah kita dapatkan. Lalu diapakan? Tinggal kita pangkatkan, yaitu 2 pangkat 7. Hasilnya 128. Berarti rentang IP-nya adalah 192.168.10 mohon maaf 107.75 ini bukan kelipatan dari 128, berarti dimulainya dari 0 hingga 192.168.107.120. Jika kita sudah menguasai rentang IP-nya yaitu 128, maka subnet masknya cukup dihitung dengan 256 dikurangi dengan rentang IP-nya yaitu 128. Hasilnya adalah 128. Maka subnet masknya adalah 255 255 255 1
28. Lalu untuk mengetahui jumlah IP bagaimana? Yaitu 100 tetap sama ya, mohon maaf, 256 kurangi 128, maka jumlah IP-nya 128. Lalu untuk jumlah hostnya 128 ini dikurangi dengan 2, maka hasilnya 126. Oke, lalu untuk IP host, jika tadi jumlah host, ini jumlah host sudah ketahuan yaitu 126, maka di sini kita cukup lihat dari rentang IP. Untuk IP awal, dia adalah 0, maka diawalinya cukup ditambah 1 untuk bagian akhirnya, maka dimulai dari 192 168 107 1 3 92 168 107 26. Intinya, jika kalian sudah mengetahui rentang IP-nya, maka kalian juga akan mendapatkan IP dengan mudah. Kalau yang depan ini, kalian cukup tambahkan dengan 1. Jika yang di belakang, cukup kalian kurangin dengan 1. Lalu IP networknya ini dari mana? IP network itu adalah IP paling awal, yang berarti yang ini. Sedangkan IP broadcast, dia adalah IP paling terakhir, yang berarti nah, kita sudah menemukan untuk segmen 1. Sedangkan tadi kita memerlukan untuk kedua segmen, yang berarti segmen 2 ini dimulai dari 192 168 107 128 hingga 192 168 107 255. Begitu juga dengan mencari IP hostnya. Yang awal kita cukup kurangin, mohon maaf, kita cukup tambahkan dengan 1, maka 192 168 107 129 sampai 92 168 107. Sedangkan yang akhir dikurangi 1, maka sampai 254. IP networknya dari mana? Bermain seperti tadi, dari yang paling awal. Oke, dari yang paling awal itu hingga yaitu yang 128. Untuk IP broadcastnya yaitu yang paling akhir. Nah, sudah ketemu untuk kedua segmen. Lalu bisa langsung kita implementasikan dalam Cisco Packet Tracer. Dalam mengkonfigurasi sebuah jaringan harus diawali dari router. Mengapa dari router? Karena dia yang akan mengatur jalannya lalu lintas sebuah jaringan. Jadi kita mulai dari config, masuk ke gigabit Ethernet. Di sini jangan lupa diaktifkan terlebih dahulu. Kita anggap untuk gigabit internet 0/0/0 ini sebagai segmen 1 untuk panduan awal di segmen satunya. Berarti kita menggunakan IP address paling pertama yaitu 192 168 107 1. Enter. Di sini subnet masknya belum 128, maka kita ubah. Lalu kita ke gigabit Ethernet 01. Kita mulai dari segmen 2. Segmen 2 itu dimulai dari 129. Yang berarti ini juga
menjadi awal bagi segmen 2. Enter. Nah, di sini subnet masknya sudah langsung tertulis 128. Kita konfigurasikan dulu PC yang ada di segmen 1. Tadi, untuk titik 1 itu sudah digunakan. Maka di sini kita gunakan 192.168.107.2. Enter. Subnet masknya jangan lupa diganti. Dan default gateway. Default gateway ini kita isi dengan IP yang ada di router tadi. Oke, selesai. Desktop IP configuration 92.68.107. Ya, enter. Jangan lupa diubah subnet masknya. Default gateway-nya juga jangan lupa diisi dengan yang telah diisikan untuk segmen 1 ya. Oke. Segmen 1 selesai. Sekarang segmen 2. Configuration 92.168.107. Jika 129 tadi digunakan, maka kita gunakan saja angka selanjutnya berarti 130. Jangan lupa subnet masknya untuk di. Berarti default gateway untuk segmen kedua adalah ya betul. Itu 129. Router ini diibaratkan sebagai pusatnya bagi mereka yang ingin berkomunikasi. Itu sebagai kantor posnya gitu. Mau kemana diantarkan, mau kemana diantarkan. Jangan lupa default gateway-nya ya. Oke, selesai. Nah, jika kalian ingin mengetahui apakah konfigurasi kalian berhasil atau tidak, kalian bisa mencoba untuk mengirim pesan dari satu PC ke PC lainnya. Kita coba dulu dari PC ke PC dari segmen yang sama. Dan di sini successful. Lalu bagaimana jika berbeda segmen? Oh no, kok file? Nah, kalian jangan khawatir. Di sini ini sering terjadi di Cisco Packet Tracer. Memang di sini tertulis file, tapi saat disimulasikan dia akan berhasil. Nah, memang itu sempat terjadi untuk beberapa konfigurasi, dan itu memang hal yang lumrah jika memang berbeda segmen. Misalnya memang memakai router, itu sering terjadi. Tapi jika disimulasikan, coba simulasikan yang berbeda segmen ya. Misalnya PC 4 tadi ke PC 3. Kita simulasikan. Pertama, dari PC ini ke switch. Dari switch dia mengantarkan ke router. Router sudah menerima pesan, dia tahu harus pergi kemana. Berarti pergi ke switch ini. Switch sebagai perantara juga, dia hanya mengirimkan saja ke PC juga. Dan kembali ke pesan awal. Dan hasilnya adalah successful. Begitu teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.